Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Eva Rohyatun dari CGP Angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan mengenai ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi pada kasus SD. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik kami. Fasilitator kami yaitu Ibu Rizkadar Rukmini SPD dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Rofiana SPD. Selanjutnya kelompok kami terdiri dari yang pertama Ibu Muslimah SPD, Bapak Rizdianto SPD, dan saya sendiri Eva Rohyatun SPD. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita masuk ke kasus, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Itu menurut Tomlinson tahun 2000. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama tujuan pembelajarannya jelas, yang kedua guru mengetahui kebutuhan murid, yang ketiga lingkungan nyaman yang murid belajar dengan berbagi. Yang keempat yaitu manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, aspek kebutuhan siswa itu terdiri dari 3. Yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita masuk ke skenario pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Pak Dermawan. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya tentang materi cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat mencanangkan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster, bacaan, komik sains, kartu pertanyaan, dan video. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya untuk mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan masing-masing murid. Sebelum melakukan pembelajaran, Pak Dermawan menentukan kebutuhan murid. Yang dibutuhkan murid itu terdiri dari 4 kebutuhan. Yang pertama, menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai kondisi atau sarana prasarana sekolah. Yang kedua, mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. Dan yang keempat, membuat penilaian berjenjang. Sedangkan kebutuhan belajar murid yang sedang dipenuhi oleh Pak Dermawan yaitu mengenai kesiapan belajar. Mengenai kesiapan belajar ini terdiri dari 2 kebutuhan. Yang pertama, menyiapkan berbagai sumber bacaan yang bisa terdiri dari poster, komik sains, buku artikel, dan video. Yang kedua, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Itu terdiri dari kemampuan membaca kurang, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan itu terdiri dari 2, yaitu minat belajar murid dan profil belajar. Minat belajar murid ini, Pak Dermawan memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Dermawan. Selanjutnya, profil belajar ini gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa. Strategi yang diterapkan oleh Pak Dermawan yaitu 3 macam. Yang pertama, konten, yaitu variasi bahan belajar. Yang kedua, proses atau variasi proses pembelajaran. Yang ketiga, produk berupa variasi hasil kerja murid berupa narasi.
Selanjutnya mengenai diferensiasi proses yang dilakukan Pak Dermawan. Yang pertama, membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya. Dalam pembelajaran ini, peserta didik mengamati poster atau diagram, terus mendiskusikannya dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Yang kedua, membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Dalam proses ini, siswa mewawancarai petugas UKS. Yang ketiga, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Dalam kegiatan ini, siswa menjawab kartu-kartu pertanyaan yang sudah disediakan oleh Pak Dermawan. Untuk selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk ini dibagi menjadi 3 menurut keterampilan membacanya, yaitu untuk keterampilan membaca kurang, sedang, dan tinggi. Dalam keterampilan membaca kurang ini kegiatannya yaitu menjelaskan alur sederhana melalui diagram alur. Sedangkan untuk keterampilan membaca yang sedang yaitu membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Lalu untuk kriteria tinggi proses belajarnya yaitu membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu penilaian yang dilakukan oleh Bapak Dermawan. Bapak Dermawan melakukan penilaian 2 macam yaitu penilaian proses dan penilaian berjenjang. Pada penilaian proses, Pak Dermawan membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Sedangkan pada penilaian berjenjang, Pak Dermawan membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Rubrik penilaian yang digunakan oleh Bapak Dermawan yaitu untuk kemampuan membaca kurang, penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Untuk kemampuan membaca sedang, penggunaan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk kemampuan membaca tinggi, penggunaan perspektif seorang makanan dan dengan menggunakan kosakata lebih sulit. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Dermawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya walau dengan keterbatasan sarana prasarana. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.